Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Multiawati Bano. Saya dari kelas C Pendidikan Geografi Angkatan 2020. Di sini, saya akan mengulang atau mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah Oceanografi sebelumnya. Dari beberapa materi yang telah dijelaskan, di sini saya mengambil satu materi untuk saya jadikan sebagai ulasan untuk mata kuliah Oceanografi. Untuk materi yang saya akan bawakan yaitu mengenai lautan dan iklim. Nah, pada gambar pertama ini, di sini menjelaskan mengenai evaporasi, di mana pada gambar ini menjelaskan terkait terjadinya hujan, di mana laut memiliki evaporasi yang tinggi karena tidak ada penghalang seperti yang terjadi evaporasi di daratan. Di sini bisa kita lihat gambar tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan tentang di mana pada siang hari wilayah daratan mempunyai kemampuan menyerap suhu atau kalor dari matahari lebih cepat, karena kondisi sebaliknya terjadi di lautan. Dan untuk proses penyerapan panas atau bisa disebut dengan kalor itu berlangsung lebih lambat, maka kondisi ini membuat suhu di daratan lebih cepat panas dibandingkan atau jika disamakan dengan di wilayah lautan. Begitu. Kemudian gambar ini menjelaskan atau memberikan suatu gambaran mengenai angin laut dan angin darat. Untuk itu, angin laut terjadi di siang hari, di mana suhu pada lautan akan menjadi lebih dingin jika dibandingkan dengan suhu pada daratan. Maka itulah akan menyebabkan terjadinya angin laut. Begitupun sebaliknya. Angin darat itu jika dilihat pada gambar tersebut yaitu di mana permukaan laut pada malam hari itu dipengaruhi oleh penguapan air laut sehingga dapat menyebabkan peristiwa angin darat. Mungkin bisa kita lihat dan bisa kita amati terkait gambar ini telah menjelaskan angin laut dan angin darat sehingga kita bisa membedakan proses terjadinya angin laut dan angin darat. Next, ini gambar angin muson barat dan angin muson timur. Untuk itu, saya akan menjelaskan apa itu angin muson barat dan angin muson timur. Sebelumnya harus kita ketahui angin muson merupakan angin yang berubah arah setiap setengah tahun. Oleh karena itu, angin muson ini dinamakan juga angin setengah tahun. Angin muson terjadi karena adanya perbedaan pemanasan antara belahan bumi utara dan belahan bumi barat
bagian selatan. Nah, untuk angin muson barat ini, ia terjadi pada bulan Oktober hingga bulan April. Kemudian, jika angin muson timur itu terjadi pada bulan April hingga bulan Oktober, hanya berbalikan dari angin muson barat. Nah, angin muson barat ia bersifat basah dan banyak menghasilkan hujan, hingga angin ini bergerak dari benua Asia yang saat itu sedang berlangsung musim dingin menuju ke benua Australia yang ketika itu sedang mengalami musim panas. Kemudian untuk angin muson timur itu menyebabkan Indonesia menjadi atau mengalami musim kemarau yang terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Musim kemarau ini mengakibatkan Indonesia mengalami kekeringan. Nah, kemudian di gambar ini menjelaskan mengenai proses terjadinya El Nino. Sebelumnya, proses El Nino itu berbeda dengan proses La Nina. Baik, untuk proses terjadinya El Nino ini yang mana adanya pertemuan air laut yang panas dari wilayah Indonesia dan air laut di daerah Amerika Tengah. Itu di pantai barat Peru, Ekuator. Pertemuan tersebut mengakibatkan adanya pertemuan air laut menularkan panasnya pada udara di atasnya, sehingga di mana akan mengakibatkan dari proses terjadinya El Nino ini membuat angin yang menuju Indonesia hanya membawa sedikit uap air. Oleh karenanya Indonesia mengalami atau terjadilah musim kemarau yang sangat panjang. Mungkin itu proses terjadinya El Nino. Adapun perbedaan dengan proses terjadinya La Nina yaitu sangat berbeda, di mana proses terjadinya La Nina ini ada dua. Yang pertama, adanya penguatan angin di Samudra Pasifik, dan yang kedua karena penguatan angin tersebut, massa air hangat terbawa ke arah Pasifik bagian barat dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, mungkin itu bisa membedakan proses terjadinya El Nino dan proses terjadinya La Nina, di mana proses terjadinya El Nino itu bisa disebut dengan terjadinya musim kemarau di Indonesia, dan kemudian proses terjadinya La Nina itu menjadi Indonesia mengalami musim hujan. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum